Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ashabul fadilah nahusuhum bizikri, mursiduna wa murabbi ruhina As-Syaikh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qaliri An-Naqsabandi, Anallaha karim yaghfir dhunubahu wa yusahih jasadahu wa yutawwil umrahu wa yu'idu ilaina min barakatihi wa karamatihi wa asrarihi wa ulumihi bi barakatil Fatihah. Para Al-Mukarram pembantu khusus Abah Aos Bapak Kiai Haji Budi Rahman beserta keluarganya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat, maghfirah, ridho kepada mereka semua. Para alim ulama, para asatiz, para wakil talqin, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu ayat dari surah An-Nisa ayat 64 berkenaan dengan kemuliaan baginda Rasulullah, karena berkaitan maulid Nabi. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Ayat ini selalu kita baca ketika kita sholat sunnah taubah. Ketika mereka melakukan kezaliman atas diri mereka, kemaksiatan kepada Allah. Ketika dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, ja'uka, datang kepadamu, datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaghfarullaha, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasulu, dan dibantu oleh Rasulullah memohonkan ampun untuk mereka. Jadi mereka datang kepada Rasulullah, lalu mereka istighfar kepada Allah dan meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar dosaku diampuni. Dan Rasulullah pun memohonkan ampunan untuk orang itu. Lawajadullaha tawwabar rahimah. Maka orang yang melakukan seperti ini, selain meminta ampun kepada Allah, meminta bantuan kepada Rasulullah untuk memintakan ampunan kepada Allah. Bukan meminta ampun kepada Rasulullah, bukan kapasitas beliau mengampuni orang, tapi meminta Rasulullah agar mohon kepada Allah mengampuni orang tersebut. Lawajadullaha, lamnya taukid, pasti. Tambah lagi dengan fi'il madi, pasti, sungguh orang itu akan mendapati dan merasakan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah mengampuni dosanya.
permasalahan kemudian adalah apakah ayat ini berlaku ketika Rasulullah masih hidup? Pasti kalau Rasulullah masih hidup. Apakah masih berlaku ketika Rasulullah sudah meninggal dunia? Apakah ayat ini masih bisa dipakai saat ini ketika Rasulullah sudah meninggal dunia? Dalam beberapa tafsir Ibnu Katsir Al-Idah yang tulis oleh Al-Imam An-Nawawi, tafsir Al-Qurtubi, beliau menceritakan sebuah kisah tentang Utbah, maka terkenal dengan Qissatu Utbah, kisah tentang Utbah. Ketika Utbah sedang berziarah ke makam Rasulullah, datanglah seorang Badui, orang Arab Badui, mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Sami'tullaha yaqul, aku mendengar Allah berfirman, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Wa qad ji'tuka mustaghfiran li dzanbi mustasfi'an bika ila rabbi. Aku datang kepadamu ya Rasulullah. Dia ngomong sama kuburan. Dia ngomong sama Rasulullah. Kalau orang Wahabi bilang ngomong sama kuburan, kalau kita ngomong sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku datang kepadamu minta tolong, meminta bantuanmu, syafaatmu agar Allah mengampuni dosaku. Mohonkan ampunan untukku kepada Allah. Lalu beliau membaca sebuah syair, dan syair ini masih tertulis di makam Rasulullah. Di atasnya masih ada, ya khaira man dufinat bil qa'i azamu fataba min tibihinal qa'u wal akam nafsi fidaun liqabri anta sakinu fihi afafun wa fihi judu wal karam. Ini yang dilakukan, yang dibacakan oleh orang Badui. Wahai manusia terbaik yang dimakamkan di tanah ini, sangat beruntunglah tanah karena engkau tempati. Jadi bukan Rasulullah beruntung dimakamkan di Madinah, tapi Madinahlah beruntung karena Rasulullah dimakamkan di sana. Tanah beruntung sekali ditiduri oleh Rasulullah. Suryalaya beruntung karena ada Abah Anom, bukan Abah Anom beruntung karena tinggal di Suryalaya. Diriku siap menjadi tamengmu untuk mempertahankan kemuliaan kuburan ini karena di dalamnya terdapat kemuliaan yang besar. Lalu orang itu pulang setelah berziarah dan berkata, ya Rasulullah, saya punya dosa, mohonkan ampun kepada Allah untuk saya. Lalu orang itu pergi. Utbah yang sedang berziarah tertidur. Ketika dalam tidurnya beliau bermimpi Rasulullah, dan Rasulullah berkata, al-haqqul arabi fabashirhu annallaha qad ghafara lahu. Benar yang dilakukan oleh orang Badui itu,
meminta tolong kepadaku untuk memohonkan kepada Allah, dan berikan kabar gembira kepadanya, sesungguhnya Allah sudah mengampuni dosanya. Artinya ulama-ulama kaliber Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Imam Nawawi mengatakan, menyimpulkan ayat ini berlaku ketika Rasulullah masih hidup dan juga berlaku ketika Rasulullah sudah meninggal dunia. Rasulullah pernah didatangi oleh seorang sahabat buta. Lalu kata Rasulullah, "Salatlah engkau 2 rakaat." Lalu bacalah doa tawassul. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bin nabiyyika Muhammadin Nabi rahmah ya sayyidana ya Muhammad inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina hadhihi lituqda lana Allahumma safihu fina. Saya mendapatkan ijazah ini dari Kiai Abdul Hamid sampai Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani kemudian ke Syekh An-Nabhani yang menulis kitab Karamatul Aulia. Ya Allah, aku memohon ampun, memohon kepadamu dan aku bertawajuh kepada nabimu yang penuh rahmat, yang membawa rahmat. Ya Rasulullah, aku bertawajuh kepadamu, aku bertawassul kepadamu agar doa-doaku sampai kepada Allah dan Allah mengabulkan doa-doaku. Dan doa ini pun berlaku ketika Rasulullah masih hidup dan sampai ketika Rasulullah sudah meninggal dunia. Ulama mengatakan baca doa itu. Bahkan ditambahkan lagi, wa natawajjahu ilaika bin nabika Muhammadin nabi rahmah wa natawajjahu ilaika biwaliyika. Tergantung kita ziarah kemana. Ziarah ke Abah Anam biwalika sama sahibul wafa ya sahibal karamah. Ya Abah Anam inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina hazihi lituqda lana. Natawajjahu ilaika bi Sunan Gunung Jati ya wali Allah ya sahibal karamah. Ngomong. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh ulama-ulama. Syirik enggak syirik, patokan syirik itu bukan kepada siapa kita minta tolong. Itu bukan patokan syirik. Bukan kepada siapa kita minta tolong, tapi menyikapi orang itulah yang menjadi patokannya. Misalnya, silakan minta tolong dengan siapa saja. Hatta dengan jin. Belum tentu orang yang minta tolong kepada jin itu syirik, belum tentu. Orang yang minta tolong kepada wali-wali Allah syirik, belum tentu. Selama misalnya orang itu meyakinkan jin adalah makhluk Allah, wali Allah adalah makhluk Allah, tidak akan pernah syirik. Ada yang mengatakan hati-hati kalau minum doa. Orang yang mengatakan saya sembuh karena saya minum Paramek, syirik, enggak syirik. Dan harus yakin itu, minum obat itu harus yakin. Sugesti. Pusing nih, minum bodrek, yakin, sugesti, sembuh. Apakah syirik? Tidak. Kalau diteruskan pertanyaannya, kenapa kau bisa yakin? Karena obat ini adalah terdapat komponen-komponen yang diracik oleh manusia.
Dikejar lagi pertanyaannya, dari mana komponen itu? Tidak ada yang bisa membuatnya karena tumbuh-tumbuhan. Yang bisa membuat adalah Allah. Kembali lagi kepada Allah, nggak akan syirik. Yang barometer syirik itu menyikapi sesuatu yang menolong kita. Kalau kita menyikapi jin itu sama dengan Tuhan, itu baru syirik. Tapi selama kita mengatakan jin itu makhluk juga, silakan minta tolong sama jin, silakan minta tolong sama malaikat. Yumditkum rabbukum bisalasati alafin minal malaikah. Ketika perang Badar, Allah mengirimkan malaikat. Nabi Sulaiman, bala tentaranya jin, yang membangun Baitul Maqdis jin. Apakah syirik? Tidak. Jadi kembali lagi, ayat ini berlaku ketika Rasulullah masih hidup dan Rasulullah sudah meninggal dunia. Karena sebagaimana dikatakan oleh Abah Anam dalam kitab Miftahus Sudur kan, orang mukmin itu enggak meninggal dunia begitu aja, tapi yunqaluna min alamil fana ila alamil baqa. Cuman dipindahin saja. Mereka cuma merasakan mati cuma satu kali, setelah itu udah enggak mati lagi. Mereka hidup. Am hasibta anna ashaban la tasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal hum ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah mati, tapi sesungguhnya mereka hidup. Cuman frekuensinya berbeda. Mereka di alam ruh berbeda, kita di alam dunia. Mereka tahu kita tidak tahu mereka. Tapi ada orang-orang tertentu yang bisa menyamakan frekuensinya, dia bisa berdialog. Bahkan bisa bertemu yakzotan dalam keadaan terbangun, bukan mimpi. Dalam riwayat Syekh Abdul Qadir sering bertemu dengan Rasulullah, berapa kali bertemu yakzotan. Maka ini ada karakter-karakter pemikiran ulama tasawuf, ulama hadis, ulama fikih, ulama filsafat, ahli falsafat. Lain tuh karakter pemikirannya. Saya ambil contoh dua aja dah. Ulama tasawuf dengan ulama hadis. Dalam menyikapi hadis dhaif yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, diakui bahkan dalam tahriknya yang dilakukan oleh Al-Iraqi, gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu banyak mengatakan hadis ini la aslalahu, nggak ada asalnya, mau dhaif asalnya. Dalam menyikapi hadis ini berbeda. Kalau ulama-ulama tasawuf, mereka berani mengatakan, iya, secara penilaian ulama hadis memang dhaif, tapi Imam Al-Ghazali ketika meriwayatkan hadis ini langsung bertemu dengan Rasulullah, langsung bertanya kepada Rasulullah. Yang dhaif kan bukan Rasulullahnya, yang dhaif kan periwayatnya, rawinya. Mungkin di kalau sahabat udah udul lah, tabiinnya mungkin ada yang dhaif dalam hafalannya, atau tabiinnya kuat, tabiinnya. Yang lemah itu bukan di Rasulullahnya, tapi di perawinya. Maka dia ulama tasawuf berani mengatakan, iya, di sini secara penilaian ulama-ulama hadis ya dhaif sanad, sanadnya lemah, tapi
Imam Al-Ghazali dia bertemu langsung kepada Allah, kepada Rasulullah dan bertanya, ini hadis benar dari engkau ya Rasulullah? Iya, ditulis. Berani mengatakan seperti itu. Tapi ulama hadis tidak. Karena kehati-hatiannya. Kalau itu dibiarkan saja, orang kan gampang mengaku. Syekh As-Sayrazi yang menulis kitab Al-Muhazzab dalam fikih Imam Syafi'i, kitab Muhazzab disarahkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya. Majmu'. Imam As-Sayrazi, Syekh Sayrazi, dia kenapa dipanggil Syekh? Karena beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah memanggil ya Syekh, memanggil kepada As-Sayrazi Syekh. Maka beliau dipanggil Syekh, nggak mau dipanggil Imam, Syekh. Kenapa? Karena Rasulullah samani as-Syekh. Ketika dalam mimpinya beliau minta diriwayatkan sebuah hadis oleh Rasulullah. Diriwayatkanlah sebuah hadis. Dan belum pernah diriwayatkan oleh siapapun. As-Sayrazi seorang yang ahli fikih, orang yang alim, orang yang sangat sederhana, keluarga An-Nizamiyah, keluarga kerajaan. Tapi pakaiannya cuma satu. Dan belum pernah menunaikan ibadah haji beliau itu. Ketika ditanya kenapa kamu tidak haji, saya belum wajib karena saya nggak punya apa-apa. Dia ngajar di An-Nizamiyah, dia punya syarat lucu. Saya mau ngajar di An-Nizamiyah, sekolah yang dipegang oleh Imam Al-Ghazali, yang dipegang oleh Sultan An-Nizam itu. Dan dia salah satu keluarganya, istrinya keluarga An-Nizamiyah. Dia bilang saya mau ngajar tapi saya jangan digaji. Sampai digaji itu dikejar-kejar mau digaji. Ada orang sekarang kayak gitu. Orang yang sangat zuhud luar biasa, ibadahnya luar biasa, tapi meriwayatkan hadis kepada Rasulullah dalam mimpi. Ulama tasawuf mengatakan ya diterima, akhlaknya memang baik. Tapi menurut ulama-ulama hadis, ya tidak, hadis itu hadis maudhu, langsung dicap. Hadis itu hadis maudhu karena sanadnya putus, bukan mu'dho lagi, putus sudah, bukan mursal lagi, putus dari karena langsung kepada Rasulullah, sedangkan Sayrazi dengan Rasulullah jauh. Ini karakter-karakter, dan setiap mereka mempunyai kelebihan-kelebihan. Jadi memang gini, Rasulullah pernah mengatakan setan tidak bisa menyerupai aku. Tapi nggak ada hadis yang mengatakan setan bisa mengaku aku nabi. Kalau menyerupai tidak. Artinya apa? Setan tidak bisa berbentuk, berwajah seperti Rasulullah, nggak bisa. Tapi setan bisa ngaku saya Rasulullah. Dan masalahnya kita tidak ada yang pernah tahu bagaimana muka Rasulullah, itu masalahnya. Maka jangan sampai terkecoh ketika bertemu dalam mimpi ataupun dalam yaqzah, saya Rasulullah, mengatakan itu Rasulullah. Bisa saja setan mengaku saya Rasulullah, walaupun memang nggak menyerupai, cuman karena kita nggak tahu, ngeliat orang tua mukanya mengeluarkan cahaya, dan itu gampang bagi setan. Jenggotnya panjang, itu gampang bagi setan. Jangankan ngaku sebagai Rasulullah, ngaku Allah aja setan bisa. Itu Syekh Abdul Qadir diriwayatkan saya adalah Tuhan, bisa. Maka barometernya adalah syariah. Selama dia mengaku sebagai Rasul atau kita meyakinkan dia sebagai Rasul dan memerintahkan sesuatu yang baik, ya mungkin itu Rasul. Seperti riwayatnya selawat Badar yang tadi dibaca.
Itu Kiai Ali dari Banyuwangi yang buat tahun 1960. Ketika ingin beliau menulis itu, pada malam harinya beliau bermimpi bertemu dengan orang-orang berjubah putih datang mengelilingi beliau. Di saat yang sama, istrinya bermimpi bertemu Rasulullah. Maka esok harinya beliau berkonsultasi kepada gurunya Habib Hadi, namanya Al-Habib Al-Hadi Haidar, orang Banyuwangi, dan menceritakan itu. Maka gurunya mengatakan yang datang adalah benar Rasulullah, dan orang-orang yang berjubah putih adalah mereka yang ikut berperang dalam perang Badar. Engkau diperintahkan oleh Rasulullah membuat selawat berkenaan dengan mereka. Itu takwil dari gurunya. Ternyata enggak beberapa hari kemudian datanglah ulama-ulama Jakarta, Habib Ali Kuitang, Habib Salim Jindan, Salim Jindan datang ke rumah mereka, ke rumah Kiai Ali. Sampai ke rumah Kiai Ali, langsung Habib Ali langsung bilang, mana selawatnya? Habib Ali nggak pernah dibilangin, dulu belum ada SMS, belum ada telepon, mana selawatnya yang Rasulullah perintahkan kepadamu? Udah ditulis sama Kiai Ali itu. Ketika dibaca, orang-orang menangis semua. Besok kamu datang ke Jakarta, hadir ke majelis Kuitang, bacakan selawat ini. Setelah dibacakan di majelis Kuitang, ditetapkan selawat Badar dipakai untuk memerangi G30S PKI. Bertemu dengan Rasulullah beliau dalam mimpinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.